PPKM segera dihapus ya, kita akan kembali ke normal dan pembelajaran insya Allah bisa kita lakukan secara PTM meskipun mungkin prosesnya tidak serta-merta tapi step by step-nya dan yang terbatas. Nah, di malam ini kita akan diskusikan hal-hal lain. Sebenarnya baiklah, saya bacakan acara malam ini adalah yang pertama pembukaan, tadi sudah dibuka oleh Bu Dina. Selanjutnya sambutan dan arahan oleh Bapak Kepala KCD Wilayah 1, kemudian sambutan dan arahan dari Bapak Kasih Pengawasan, mudah-mudahan sudah hadir. Kemudian sambutan dan arahan dari Bapak Ketua MKTS. Selanjutnya diikuti dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Itu kira-kira acara kita malam hari ini, Ibu Bapak. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa mengikuti acara ini sampai selesai dan mendapatkan apa yang harus kita perhatikan untuk persiapan pelaksanaan PTM terbatas. Baik, acara pertama. Ya, Bu Hasanti, silakan dibuka sendiri, Bu. Di mute itu. Ya, Bu Hasanti. Halo Ibu. Bahasanya jadi bahasa ini nih. Bu Hasanti, halo. Enggak ada suara. Di telepon saya syarat itu. Di telepon deh. Apakah sinyal? Maaf. Ya, silakan Ibu. Ya. Baik, Ibu Bapak, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan keseluruhan acara kita akan lalui dengan kebermaknaan. Baik, Ibu Bapak, untuk berikutnya kita persilakan Bapak Kepala KCD untuk memberikan sambutan dan arahannya. Bapak Dr. Andus Dadang Sutian Saifullah, MPD, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Hasanti, juga Bu Dina, terima kasih yang sudah menyediakan Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Koordinator Pengawas SMK ya, beserta jajarannya, para pengawas pembina yang sempat hadir pada malam hari ini. Dan teman-teman kepala sekolah SMK negeri dan swasta yang sempat bergabung pada acara Zoom meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita sekalian, nikmat sehat lahir maupun batin, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun secara virtual pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, tetap semangat ya. Pada malam hari ini memang sengaja teman-teman semua ya kita kumpulkan. Kemarin dari komunitas SMA sudah kita koordinasikan, kita pertemukan berkenaan dengan satu bahasan yang sebetulnya tidak lagi ya, tentang pembelajaran tatap muka secara terbatas. Karena berbagai hal dari awal sampai sekarang ya begitulah, tutup buka. Akhirnya sekarang ada perbedaan memang dari yang lain, yaitu adanya pelaksanaan vaksinasi. Jadi pemerintah pusat melalui Pak Gubernur juga sekarang sudah mulai pembelajaran secara tatap muka.
Ada beberapa hal barangkali saya ingin menyampaikan hanya yang sifat-sifatnya umum saja. Mungkin nanti secara detail, secara teknis akan disampaikan oleh Pak Ridwan ataupun Pak Asep Hendarman ya. Pertama adalah persyaratan untuk melaksanakan tatap muka itu sudah jelas lah, teman-teman semua sudah paham, itu harus terdaftar di laman Kemendikbud Ristek ya sekarang. Itu sudah jelas ada daftar periksa yang harus sudah diajukan ke link di Kemendikbud Ristek. Kemudian yang keduanya, syaratnya adalah tenaga pendidiknya sudah divaksin. Jadi ini merupakan persyaratan, walaupun siswa divaksin itu bukan sebagai persyaratan melaksanakan tatap muka. Tetapi alangkah lebih baiknya apabila siswa juga memang sudah melaksanakan vaksin. Itu lebih bagus, tapi tidak menjadi suatu kewajiban. Yang menjadi kewajiban persyaratan itu adalah tenaga pendidik, yaitu gurunya. Kemudian yang penting lagi, tetap persyaratannya harus atas seizin atau rekomendasi dari satuan gugus COVID setempat. Kalau kita di lingkup kecamatan, yaitu dari kecamatan ataupun dari kelurahan. Dari kelurahan, banyak kemarin sudah memulai Kecamatan Cibinong sudah melaksanakan verifikasi ya, Perval. Mudah-mudahan saya berharap kecamatan-kecamatan yang lain ya, 39 kecamatan yang lain juga melaksanakan seperti itu. Karena memang persyaratan kita itu harus ada seizin dari Satgas Covid. Tentunya jadi Pak Camat di sini sebagai Ketua Satgas Covid di lingkungan kecamatan. Nah, kemarin yang Cibinong khususnya sudah melaksanakan, saya belum mendapatkan informasi di kecamatan-kecamatan yang lain apakah sama, serentak melaksanakan seperti itu atau bertahap. Kemudian juga tetap ya sekolah satuan pendidikan melaksanakan atau memberikan 2 layanan tetap. 2 layanan secara luring, yaitu tatap muka, juga layanan secara daring. Tetap kalau seandainya misalkan ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk tatap muka, itu layanan yang daring harus diakomodir atau difasilitasi oleh kita. Jadi tetap itu izin dari orang tua sangat penting karena kita menghindari berbagai hal lah yang tidak diinginkan. Karena kita masih dalam suasana yang serba sensitif ini. Serba sensitif, jadi kalau ditangkap oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan khusus, mempunyai misi-misi tertentu, itu agak repot juga. Nah, saya titip bahwa ketika ada pembelajaran tatap muka secara terbatas, satuan-satuan pendidikan tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol COVID tentunya minimalnya itu 3M. 3M harus dilaksanakan. Cuma memang kemarin tuh sempat ada masukan-masukan waktu rapat dengan komunitas SMA. Jadi pengawasannya memang yang agak susah. Terutama kita mengawasi anak-anak apakah betul-betul setiap saat memakai masker. Itu kan idealnya sebetulnya beberapa jam atau itu kan harus diganti itu masker itu. Malah ada aturan yang masker itu tidak boleh 1 lapis kan, harus ada 2 lapis atau 3 lapis. Atau ada masker yang memang bisa 1 lapis tetapi ya cukup lumayan lah, seperti KN95 itu kan agak tebal. Tapi harus diperhitungkan juga berbagai risiko, apakah itu menjadi kewajiban atau risiko dari satuan pendidikan atau bagaimana lah. Kita bahas nanti mungkin secara teknis oleh Pak Asep Hendarman ya ataupun Pak Ridwan yang memang selama ini melaksanakan verifikasi ke beberapa satuan pendidikan. Itu barangkali
arahan secara global ya, arahan secara umum. Nanti selanjutnya lebih detail lagi barangkali para pengawas, pembina ataupun koordinator pengawas bisa menyampaikan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala KCD yang sudah menyampaikan sambutan dan arahannya. Kita menuju ke berikutnya yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Kasih Kepengawasan. Apakah sudah datang Pak Kasih? Sudah hadir, beliau tadi sudah masuk. Assalamualaikum Pak Haji Ridwan. Waalaikumsalam. Ya, mohon. Ya. Ya, Bu. Sudah tuh, sudah hadir. Tapi belum terlihat wajahnya. Nah, sekarang sudah terlihat. Masa sampai mantul gini Pak Sep Nah, nih. itu. Mangga Pak Haji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah la ilaha illallah wa sadana Muhammad Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat KCD, terima kasih di sela-sela kelelahan keseharian dari tadi melaksanakan tugas dan masih bisa mengikuti acara ini. Terima kasih Pak KCD. Yang saya hormati rekan sejawat Pak Pengawas, pembina SMK khususnya, yang pada kesempatan ini masih bisa bertatap maya ya. Tadi kelihatannya tadi ada siapa? Pak Carlap ya, Pak Carlap kemana saja. Kepada semua terima kasih para pengawas dan para kepala sekolah yang sejak kemarin itu ramai banget berseliweran WA mau tatap muka terus menunggu izin dari kita. Dan alhamdulillah saya dari minggu kemarin, tanggal hari Senin minggu kemarin sampai hari ini 10 hari mempersiapkan dari berbagai hal, dan alhamdulillah pada hari Senin malam saya baru ketemu dengan Pak KCD, dan setelah ngobrol jauh-jauh insya Allah bisa dilaksanakan untuk ditandatangani semacam surat izin dari kita. Setelah menunggu dari berbagai hal, termasuk dari 4 menteri ya, kemudian dari Satgas Covid Kabupaten, Kecamatan, dan seterusnya. Ini barusan disampaikan oleh Pak KCD, betul Pak KCD, di yang lain apakah sudah ada inisiatif dari Satgas Kecamatannya, saya belum menandatangani, baru ada dari Kecamatan Cibinong yang dikumpulkan oleh Pak Camat, dan akhirnya setiap SMA SMK baik negeri maupun swasta harus ada yang mengesahkannya, itu terdiri dari 6 yang menandatangani ya, termasuk dari kita di dalamnya. Dan beberapa sekolah Pak KCD menugaskan saya yang menandatangani hasil verifikasi. Secara umum verifikasi sudah dilakukan, termasuk waktu beberapa bulan ke belakang. Nah itu masih bisa berlaku hasil verifikasi waktu itu. Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat dengan tim kecamatan di Cibinong, menurut mereka harus diverifikasi lagi. Saya kasihan ke teman-teman di sekolah datang lagi, dan sementara kan waktu dulu juga Bu Hajah Dina ya, di Cilengsi itu berapa orang satu rombongannya, dan itu bukan artinya kita selaku tuan rumah tidak mau menerima ya, tapi repotnya minta ampun. Nah, menurut saya itu masih berlaku yang dulu. Tapi yang belum barangkali tolong dicatat oleh para pengawas pembinanya, mana saja yang belum diverifikasi waktu ke belakang dulu. Sebetulnya masih ada, terutama sekolah-sekolah yang waktu itu ya tidak terlalu aktif lah untuk diverifikasi. Nah ini tolong oleh pengawas pembinanya dicatat saja, nanti dilaporkan bagaimana langkah selanjutnya untuk kita, apakah perlu diverifikasi oleh pengawas pembina saja atau dengan dari KCD atau bagaimana.
Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih ini kepada semua yang masih bisa bergabung, dan ini memang kepentingan untuk kita semua. Dari Pak KCD tadi udah jelas segala macam arahannya. Kalau dari saya, mudah-mudahan saja ini semua kita sehat. Yang pertama untuk menghadapi PTM terbatas ini, dan kemudian PTM ini harus dilakukan monitoring nanti di pelaksanaannya. Nah, keinginan saya tidak mau monitoring. Akhirnya kalau tidak dimonitoring itu semua bisa dilaksanakan tatap muka bahkan 100%. Artinya COVID sudah betul-betul tidak ada dan KBM secara tatap muka normal seperti 2 tahun ke belakang. Itu keinginan saya, dan semua pelaksanaan pembelajaran tatap muka menurut beberapa pihak, baik itu pihak anak, pihak orang tua, termasuk kita, guru, akan lebih berhasil dibanding dengan online ya, karena banyak hal-hal yang kurang sreg dengan karakter kita selaku guru. Itu yang diharapkan oleh saya secara pribadi melalui kedinasan ini. Mudah-mudahan saja dengan adanya tatap muka terbatas ini tidak terlalu lama dan betul-betul itu nanti secara semula 2 tahun ke belakang, dan akhirnya bisa melaksanakan segala tugas apapun yang harus dilakukan oleh kita leluasa dan bebas. Akhirnya COVID tidak ada dan kembali kepada normal, khususnya untuk pendidikan. Ibu Bapak yang saya hormati, barusan saya dari Cigombong. Kalau dari berbagai pihak berbagai sektor itu sudah normal. Yang paling utama sudah normal, sangat terasa. Perjalanan waktu COVID dari KCD ke Cigombong ke Cimbung Bulang itu kurang dari 1 jam. Ternyata barusan karena udah normal seperti 2 tahun ke belakang sampai 2,5 jam Pak Sep, barusan itu. Berarti udah normal gitu kan. Nah, kenapa di pendidikan belum? Sementara di jalan itu semua orang, semua institusi sudah berjalan. Nah, makanya tinggal di kita. Tapi tadi Pak Kadis menyampaikan bukan satu syarat untuk divaksin untuk bisa tatap muka, tapi tolong barangkali diusahakan yang ditakutkannya, misalkan dari satu kelas 36 siswa ada 5 atau 2 orang yang tidak, nah ini takutnya jadi penyebar utama virus yang sudah mau tidak ada jadi ada lagi. Makanya bagaimana caranya kita kepada anak yang tidak mau, orang tua yang tidak mengizinkan, tapi jangan dipaksa. Apakah bagaimana caranya? Minimal dengan doa saja, mudah-mudahan disadarkan untuk bisa divaksin. Jadi kita semua percaya diri bahwa COVID itu tidak ada setelah divaksin kita semua. Meskipun pemerintah pusat itu kan merencanakan cuma 70%. Nah, kalau kita 100% lah, biar kita tenang semua. Ibu Bapak yang saya hormati, itu saja barangkali saya capek nih dari tadi belum berhenti. Pak Asep, Ibu Dina, tolong sampaikan secara lugas apa yang diharuskan oleh aturan yang ada, menyampaikan informasi-informasi, dan akhirnya oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Dan akhirnya kita selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja, mohon maaf sekali lagi. Dan barusan juga nih Pak Asep baru dimatikan komputer, baru nelpon dan dibuka lagi. Mohon maaf saya kepada semua, dan termasuk nanti kalau sambil beres-beres di ruang tidak terlalu fokus ya, tapi mendengarkan insya Allah siap. Itu saja barangkali, terima kasih dan selamat mengikuti penjelasan-penjelasan dari yang ditugaskan oleh Pak Asep Hendarman untuk pelaksanaan waktu dekat ini. Itu saja barangkali, terima kasih kepada semua pihak, mudah-mudahan lancar dan sukses untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. yang sudah menyampaikan sambutan dan arahannya. Bapak Ibu sudah lebih jelas dari Bapak Kepala KJD, kemudian Pak Kasih ya, di sela-sela kesibukannya alhamdulillah bisa hadir bersama-sama kita
Untuk selanjutnya kita persilahkan Bapak Ketua MKPS kita, Bapak Asep Indarman. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Hasati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 1, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Kepengawasan, mohon maaf baru diberitahu tadi barusan sore, ya. Tapi alhamdulillah beliau bisa hadir dalam pertemuan ini. Ibu dan Bapak, rekan-rekan para pengawas, dan juga Ibu dan Bapak kepala sekolah, juga para PKS kurikulum ya yang hadir pada malam ini. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji kehadiran Allah SWT bahwasanya kita bisa hadir pada malam ini, sudah malam ya, jam 8 ya. Dalam keadaan sehat semuanya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Ibu dan Bapak, baik yang hadir di sini maupun yang tidak sempat hadir, senantiasa diberikan kesehatan. Begitu juga anak-anak kita. Ya, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sekalian mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Ibu dan Bapak sekalian, mana surat yang kita terima dari Bapak Cabang Dinas ya nomor 1391 ya tanggal 3 September kemarin ya bahwa kita akan menindaklanjuti ya SKB 4 Menteri ya dan saat ini juga kita perlu kita sadari bahwa kita berada di era PPKM level 3 ya Kabupaten Bogor. Variasi ya Kabupaten Bogor itu tergantung di mana kita berada. Yang posisinya berbatasan dengan DKI itu lain lagi ya. Tapi pada umumnya yang seperti di Bogor Barat ya, di Bogor Selatan, Cijeruk, Caringin ya. Alhamdulillah kelihatannya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kasih ya. Jalanan sudah macet. Kebetulan tadi juga saya menghadiri rapat kerja SMK Negeri 1 Liwiliang, macet juga ke arah sana, artinya mungkin masyarakat sudah ingin sekali beraktivitas ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kita akan melaksanakan PTM terbatas ya untuk SMA, SMK dan SLB saat ini ya, tentu saja dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya. Di antaranya semua pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan telah divaksin 2 kali ya sampai tahap kedua ya. Sekolah telah dinyatakan siap berdasarkan isian daftar periksa dalam laman Dapodik Kemendikbud ya. Lalu telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim Perpal Cadistik Wilayah 1. Ya, seperti kita ketahui bahwa belum semua sekolah di Verpal kan sudah melaksanakan tatap muka tahap 1, tahap 2 ya. Saya kira cukup oleh Ibu dan Bapak pengawas pembina mohon diingatkan kembali pihak sekolah ya agar tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Bagi yang belum ya, saya kira cukup oleh Ibu dan Bapak pengawas pembina saja sekalian dengan kegiatan-kegiatan pembinaan ya seperti saat ini kita KTSP nampaknya beberapa sekolah belum selesai ya
mohon kepada Ibu Bapak pengawas pembina agar memberikan pembinaan kepada pihak sekolah ya untuk menyusun KTSP. Perlu diingat saat ini ada dua ya ya, ada KOS kurikulum operasional satuan pendidikan itu untuk sekolah yang mendapatkan SMK PK ya, pusat keunggulan. Ya, untuk SMK pusat keunggulan itu menggunakan KOS ya. Kalau untuk yang lainnya tetap menggunakan KTSP. Nah, kedua kurikulum tersebut kita ada item baru di dalam instrumen verbal kemarin ya sudah kita edarkan. Itu ada di dalam kurikulum itu harus memasukkan program profil pelajar Pancasila semua sekolah karena itu adalah program Kemendikbud ya. Jadi bukan program SMKPK tapi program Kemendikbud. Nah, sekaligus kita melakukan monitoring dan arahan ke pihak sekolah juga yang belum di verbal ya untuk PTM ini mohon Ibu dan Bapak juga ke sekolah membawa instrumen verbal untuk PTM ya. Diperiksa alat pengukur suhu badannya, termogan ya, apakah ada tempat cuci tangan ya. Dan yang lainnya, mengenakan masker sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak KCD. Dan jangan lupa kita juga harus koordinasi dengan Satgas COVID kecamatan, tingkat kecamatan. Ya. Kalau dari pihak kecamatan tidak mengizinkan, maka sekolah tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya. Jika ada hal yang seperti itu, mari kita berkoordinasi. Ya. Jadi Ibu dan Bapak pengawas bisa berkoordinasi membantu sekolah dengan pihak kecamatan ya agar mendapatkan izin. Kalaupun tidak mendapatkan izin, kita juga perlu tahu apa alasan-alasannya. Ya, itu barangkali yang penting kita ketahui. Untuk para peserta didik diharapkan secara bertahap bisa mendapatkan vaksin sampai tahap kedua. Beberapa sekolah sudah mendapatkan vaksin, ya, dan kita memang saat ini ngebut terus gitu kan untuk mencapai target seluruh siswa SMA SMK mendapatkan vaksin ya. Saya lihat tadi di wilayah Bojonggede juga ya Pak Ade Kuswanda kelihatan aktif sekali untuk ikut memonitor pelaksanaan kegiatan vaksin untuk para peserta didik. Ya, diharapkan Ibu dan Bapak juga seluruh pengawas ya, bisa mencari informasi apakah seluruh siswa sekolah binaannya sudah mendapatkan vaksin atau belum. Kalau misalnya belum, mohon diberikan arahan bagaimana caranya supaya segera mendapatkan vaksin. Ya. Selanjutnya jangan lupa juga izin orang tua peserta didik, apakah mengizinkan atau tidak. Kalau tidak berarti para peserta didik harus mendapatkan layanan pembelajaran secara daring. Ya, ya sebagaimana tadi sudah disampaikan, saya cuma menegaskan saja. Ya, lalu koordinasi dengan satgas izin orang tua, ya. Selanjutnya, siswa tidak wajib untuk mengikuti PTM bila orang tua tidak mengizinkan. Lalu yang terakhir, mempedomani lampiran SKB 4 Menteri. Saya harap Ibu dan Bapak Kepala Sekolah itu bisa mempelajari SKB 4 Menteri ini ya. Mohon dibaca ya supaya kita tidak salah, supaya tidak gagal paham lah gitu ya. Dan mohon juga ini barangkali yang sulit ya. Saat anak-anak di sekolah ya,
bisa dikendalikan oleh ibu dan bapak guru di bawah koordinasi kepala sekolah. Tapi saat anak-anak pulang, nah ini mohon ibu dan bapak dari pihak sekolah ya bisa mengontrol mereka ya. Jadi jangan sampai di sekolah dibatasi, mereka pada saat keluar berkerumun di luar ya, dan akan menjadi perhatian para petugas ya, COVID ya. Jadi ini juga mohon kepada ibu dan bapak kepala sekolah untuk mengawasi putra-putrinya ya, terutama di bidang kesiswaan. Ibu dan bapak pengawas dimohon untuk senantiasa mengingatkan kepada para kepala sekolah maupun para pembina kesiswaan untuk mengawasi anak-anak agar tetap mereka mematuhi protokol kesehatan, agar tidak lagi ada yang terpapar ya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka ini secara bertahap, nanti bisa ditingkatkan akhirnya 100%. Saat ini minimal kita baru bisa 50% dan harus jaga jarak ya, Ibu dan Bapak sekalian. Itu barangkali yang kami sampaikan. Saya kira semuanya sudah paham, semuanya sudah tahu aturannya seperti apa ya, tinggal nanti realisasinya. Betulkah di sekolah ada tempat cuci tangan ya? Benarkah ada semuanya mengenakan masker? Ya? Apakah ibu dan bapak di sekolah bisa mengkondisikan agar anak senantiasa melakukan kerumunan dan menjaga jarak? Ya, semuanya kami percayakan kepada ibu dan bapak kepala sekolah dan guru-guru. Ya, kami dari pihak pengawas, insya Allah akan memberi bantuan arahan dalam bentuk arahan barangkali ya, mudah-mudahan semua ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada lagi kegiatan tatap muka yang dihentikan oleh Satgas COVID, baik itu tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Kurang lebihnya saya mohon ya, nanti diberikan kesempatan untuk berdiskusi, tanya jawab ya, kepada ibu dan bapak pengawas ya, mohon bantuan untuk ikut menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak sekolah ya. Sekian untuk sementara ya, dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke Ibu Hasati sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Nasir. Ibu Bapak, mungkin dari 3 sambutan Bapak-Bapak kita ini sudah lebih jelas ya. Mungkin selama ini ada yang sudah PTM tapi masih ragu-ragu. Nah, dengan rapat malam ini mudah-mudahan sudah semakin jelas. Dari Bapak Kepala KJD tadi disampaikan bahwa untuk PTM 3 hal tidak bisa ditawar, bahwa kita harus terdaftar di laman Kemendikbudristek ya, sampai ada kata siap gitu ya kira-kira. Kemudian tenaga pendidik sudah divaksin dan lebih baik siswa juga sudah divaksin meskipun bukan syarat, tapi kita mengawal keselamatan mereka ya, mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak yang kita khawatirkan terkena COVID-19 ini. Seperti kita tahu bahwa sekarang variannya bertambah lagi ya. Kemarin Delta, sekarang sudah ke Mu ya. Kemudian yang ketiga, sekolah yang menyelenggarakan PTM harus mendapatkan rekomendasi dari gugus COVID setempatnya, kecamatan setempatnya. Kemudian diperjelas oleh Bapak Kasih Kepengawasan tadi bahwa nggak usah ragu-ragu lagi sekarang bahwa kita diizinkan untuk mengadakan PTM, tapi dengan hal-hal yang perlu kita catat dan perlu kita waspadai tentu saja. Kemudian untuk sekolah yang sudah diverbal itu sudah tidak perlu diverbal kembali, yang dulu sudah dilaksanakan
itu masih berlaku, cuma yang belum di verbal saat itu karena mungkin keterbatasan kami ya, sehingga ada sekolah-sekolah yang belum sempat di verbal, maka harus di verbal. Kemudian yang ketiga, nanti setelah melaksanakan PTM tetap akan dimonitor ya. Kemudian hal-hal ini sudah diperjelas lagi tadi secara teknis oleh Bapak Kepala MKPS ya, Ibu Bapak. Tapi kalau masih ada pertanyaan, mangga dibuka forum untuk tanya jawab. Silahkan raise hand kalau ada yang bertanya. Saya baca dari kolom chat itu, chatroom itu nggak ada yang bertanya, jadi mungkin yang raise hand-nya. Ini ada 2 raise hand. Yang pertama ada Pak Kartanto dengan Pak Cucu Salman ya, Pak Kartanto dari SMK Negeri 1 Ciamas ya Pak, dan Pak Cucu Salman dari SMK Negeri 1 Cibinong. Dipersilakan Pak Kartanto terlebih dahulu. Mangga Pak Kartanto. Terima kasih Bu Astanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini Pak Cucu, kok saya duluan nggak enak. Selamat malam Pak KCD, Pak Ridwan, Pak Asep Mendarman, dan Bapak-Bapak pengawas yang lain. Mohon maaf Pak Kepala Sekolah belum bisa ikut bergabung, ada urusan keluarga tadi. Yang kedua, terkait verbal, alhamdulillah kita untuk PTM pertama sudah di verbal, jadi insya Allah mudah-mudahan juga tidak ada kendala. Yang ketiga, kami mau menyampaikan pertanyaan terkait dengan permulaian atau misalnya gini, ketika kita masih ada aktivitas-aktivitas yang di situ juga mengundang orang banyak, apakah jadwal kegiatan tatap muka terbatas ini bisa kita mundurkan atau harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh KCD? Yang berikutnya lagi adalah terkait dengan pendataan siswa yang memang belum secara menyeluruh mengenai peta kondisi kesehatan. Nah itu seperti apa? Apakah kalau memang orang tua sudah mengizinkan tapi belum kita dapatkan data itu tetap diizinkan atau seperti apa? Atau perlu format pernyataan dari orang tua yang menyatakan bahwa anaknya memang belum pernah terpapar COVID dan juga belum divaksin. Mungkin itu dulu pertanyaannya. Terima kasih Bu Hastanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kartanto. Bapak Ibu mungkin supaya memudahkan kita langsung saja dijawab pertanyaan Pak Kartanto ini, mungkin nanti Pak Ketua mau menjawab, dipersilakan. Yang pertama adalah kapan seharusnya PTM ini diselenggarakan, apakah harus mulai dari sekarang atau bisa diundur ketika bersamaan dengan acara yang ada kerumunan di sekolah. Mungkin karena AKM atau apa ini Pak, ini ada acara kerumunan atau entah yang lain ya, tentu saja itu yang pertama. Itu Bu, rekrutmen mengenai P3K Bu. Sekolah kita kebetulan TUK untuk penerimaan PNS PNS P3K ya untuk minggu depan. Oke, jadi ada acara yang mendatangkan kerumunan ya Pak Artanto ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau kita belum bisa mendata seluruh keadaan kesehatan siswa, keadaan kesehatan seluruh siswa. Mohon maaf ini berlibet. Ya, itu pertanyaannya 2 hal dari Pak Kartanto. Dipersilakan, mangga Pak Asep mungkin. Baik, terima kasih Pak Kartanto atas pertanyaannya. Berkaitan dengan kegiatan yang mengundang orang banyak selain siswa barangkali ya, kegiatan rekrutmen P3K, otomatis itu akan terjadi kerumunan ya. Itulah yang harus dihindari. Oleh karena itu kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan seperti itu ya, sebaiknya siswa dialihkan kegiatan pembelajarannya secara daring ya. Siap. Ya. Lalu untuk pemetaan kesehatan, nah ini, jadi kita harus senantiasa memeriksa suhu badan terutama ya. Di samping memeriksa suhu badan, mungkin saja anak ini tidak panas suhu badannya, tapi anak ini dalam keadaan kurang sehat.
ya. Jadi selain diperiksa suhu badannya juga baiknya ditanya apakah kondisinya sehat atau tidak. Kalau tidak sehat, sebaiknya tidak memaksakan datang ke sekolah, suruh istirahat saja di rumah. Ya, ini pernyataan orang tua penting, memang merupakan suatu syarat. Ya, apakah orang tua mengizinkan atau tidak? Ya, saya harap kita semua berkoordinasi kerjasama dengan pihak orang tua ya untuk memastikan bahwa anaknya sehat. Kalau orang tua kan cuma meriksa satu anak, barangkali 1 atau 2 anak ya. Tapi guru itu kan memeriksanya gitu. Satu guru bisa 1 kelas gitu misalnya. Ya, ini akan lebih efektif barangkali jika kita bekerja sama berkoordinasi dengan pihak orang tua ya. Kita kan sudah menyiapkan format isiannya ya, apakah orang tua mengizinkan atau tidak untuk melaksanakan kegiatan tatap muka ya, mengizinkan atau tidak anaknya hadir di sekolah ya. Itu barangkali Pak ya, kami percaya kepada Ibu dan Bapak di sekolah ya, bisa mengawasi ya pelaksanaan PTM terbatas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tentunya kita juga sudah tahu aturannya seperti apa ya, di Pak Menterinya ya, lalu pakai masker, cuci tangan ya. Banyak sekolah-sekolah menyiapkan tempat cuci tangan, tapi anak-anaknya tidak cuci tangan, Pak. Ya, ini walaupun bagaimana anak-anak tetap diharuskan setiap datang ya ke sekolah mereka wajib cuci tangan. Ya, mohon ini didisiplinkan, dibiasakan, Ibu ya, budayakan di sekolah. Itu barangkali untuk sementara jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep. Siap, terima kasih Pak. Bapak Ibu, Siap, Ibu. bersama kita ini hampir semua pengawas hadir. Jadi tadi Pak Asep Indarman sudah mempersilahkan, mangga kalau di antara Bapak Ibu yang bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Kurikulum dari sekolah-sekolah yang menyampaikan pertanyaan. Baik Bapak-Bapak, kita lanjutkan untuk berikutnya. Kita ada 3 lagi, ada Pak Ujang, ada Pak Miswan, Pak Cucu dulu. Mangga dipersilakan Pak Cucu. Terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Pak KCD, Pak Kasih Pengawasan, Pak Korwas, Bapak Ibu pengawas pembina SMK KCD Wilayah 1 dan Bapak Ibu para kepala sekolah. Yang pertama, permohonan pribadi ini kalau diperkenankan mungkin jika ke depan ada rapat lagi, mohon tidak malam-malam ini permohonan pribadi, tidak mewakili siapapun. Karena mungkin seharian semuanya juga sudah bekerja, mempersiapkan PTM. Mohon mungkin kalau ada rapat lagi ke depan, kalau bisa pada jam kerja. Ini permohonan pribadi Bu Haji, mohon maaf. Tadi juga kita mendengar Pak Kasih Pengawasan bilang lelah jadi kurang fokus. Mungkin kalau rapatnya di siang hari, Pak Kasih Pengawasan akan menyampaikan pembinaan kepada kita secara lebih fokus lagi. Jadi ini permohonan pribadi saja kepada siapapun yang mengundang. Mudah-mudahan ke depan rapatnya pada jam-jam kerja. Karena pada jam seperti ini, saya pribadi, karena permohonannya pribadi, mungkin harus sudah mengasuh anak ataupun mengasuh istri gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, mohon izin bahwa SMK Negeri 1 Cibinong sampai saat ini belum PTM. Karena ada 2 agenda yang dihadapi dan mengumpulkan orang cukup banyak. Sama dengan SMK Ciamas, yang pertama ada kegiatan P3K,
seleksi di mana dilaksanakan selama 4 hari. Sesinya 2 kali, menghabiskan waktu pagi 3 jam, sesi keduanya 3 jam. Dan peserta diperhitungkan kurang lebih dalam waktu 4 hari di SMK Cibinong, itu sekitar 1.000 orang akan datang ke SMK Cibinong untuk mengikuti kegiatan seleksi PTM, seleksi P3K. Yang kedua, diminta juga oleh Kementerian Agama untuk ujian akhir sertifikasi guru sejumlah 250 orang pada tanggal yang sama, 14, 15, sampai 17 diakhiri dengan ujian. Jadi mohon izin kepada para pengawas dan kepada Pak KCD bahwa di SMK Cibinong diperkirakan untuk kegiatan PTM akan dilaksanakan mulai tanggal 20, sambil juga saya berharap tidak 50%. Tetapi mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu ini ada kabar bahwa PTM sudah bisa dilaksanakan 100%. Jadi kagak ngagokin jadwal pun tidak membuat kita kesulitan mengatur jadwal dan mengatur guru. Kurang lebih begitulah, mudah-mudahan tanggal 20 sudah bisa 100% yang diumumkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang berikutnya, tadi sudah menyimak bahwa kurang lebih persyaratan untuk bisa PTM adalah guru dan tenaga kependidikan itu sudah divaksin. Kemudian yang kedua sudah terdaftar di Dapodik, siap diverifikasi. Kemudian sudah diperbal oleh cabang dinas. Kemudian ada izin orang tua. Dan yang kelimanya ada izin dari gugus Satgas Covid minimal dari pihak kecamatan. Kurang lebih ini yang saya pahami dari apa yang disampaikan oleh para narasumber dari Pak KCD, Pak Kasih Pengawasan, dan dari Pak Korwas. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman yang sudah ditempuh oleh SMK Negeri 1 Cibinong. Pada hari kemarin sudah diverifikasi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kasih Pengawasan dan oleh Pak KCD bahwa wilayah Cibinong, khususnya wilayah Karadenan, itu sudah diverifikasi yang diprakarsai oleh gugus tugas COVID kecamatan yang diketuai oleh Pak Camat. Kebetulan Pak Camatnya hadir waktu verifikasi. Yang memverifikasi unsurnya ada 6. Pertama, lurah harus nanda tangan dengan membawa semua. Pertama, instrumen verifikasi. Yang keduanya ada tanda tangan dari unsur-unsur. Pertama dari unsur kelurahan, ini Pak Lurah langsung nanda tangan. Kemudian dari unsur cabang dinas, pengawas, Koryandik untuk SD dan TK. Kemudian dari Dinas Pendidikan, sekaligus untuk SMP. Kemudian dari Kemenag dan KUA, itu salah satunya tergantung jenjang pendidikan. Harus mendapatkan verifikasi dan tanda tangan dari unsur pejabat tersebut. Kemudian berikutnya ada tanda tangan verifikasi dari unsur Babinsa. Kemudian ada verifikasi juga yang keempat dari unsur Babin Kamtibmas polisi. Kemudian ada unsur dari Puskesmas dan yang terakhir dari unsur kecamatan. Kemarin itu diwakili oleh Kasih PKM, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat. Setelah itu barulah muncul surat rekomendasi dari Ketua Gugus Covid tingkat kecamatan, yaitu Pak Camat. Alhamdulillah untuk SMK Cibinong rekomendasinya sudah keluar. Artinya bahwa semenjak hari tadi untuk SMK Cibinong sudah bisa melaksanakan PTM dan sudah mendapatkan rekomendasi. Kalau bicara sah-sahan berarti sebenarnya sudah sangat boleh untuk melaksanakan kegiatan PTM karena sudah mempunyai rekomendasi dari unsur Satgas Covid kecamatan. Kalau diizinkan share bisa saya bacakan mungkin Bu Haji untuk kalau tidak terlalu lama, kalau terlalu lama ya sudah apa sih? Mungkin intinya Silakan saja ya. Pak. Di-share aja Pak. Nah, di-share Pak tutup. Ini sudah makasih sudah nampak nampaknya. Ada Bapak Ibu sekalian? Ya. Ini rekomendasi yang hasil dari verifikasi sudah muncul
rekomendasi kepada Kepala SMK Negeri Cibinong, rekomendasi dasar 1, 2, 3, 4, ini semuanya edaran. Kemudian ada poin atas dasar tersebut dan memperhatikan surat dari Kepala SMK Negeri Cibinong, nomor bla bla bla, tanggal 7 September 2021 perihal permohonan izin pembelajaran tatap muka dalam kurung PTM. Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi persiapan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan oleh tim verifikasi terlampir pada prinsipnya dapat direkomendasikan dengan catatan 1, 2, 3. Kurang lebih ini yang kami dapat dari unsur gugus COVID Kecamatan dan ditatangani oleh Pak Camat sebagai Ketua Harian Satgas COVID-19. Yang saya sampaikan adalah sharing saja. Mungkin dengan ini peraturan berkaitan dengan PTM sudah terlaksana, berbagai unsur juga ikut verifikasi, kemudian dengan bahasa apapun, siapapun yang bertanya, rekomendasi ini bisa ditunjukkan. Kurang lebih seperti itu yang sharing saja. Dari tadi menanggapi yang disampaikan oleh Pak Korwas, Pak Kasih Pengawasan, dan dari Pak KCD. Kami sudah pada tahap ini, artinya kapanpun kami melaksanakan PTM, kami sudah mempunyai rekomendasi dari Ketua Harian Satgas COVID-19 tingkat kecamatan. Demikian, terima kasih dan mohon maaf kepada semua pihak. Bu Haji, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cucu. Ada 3 poin minimal. Yang pertama, usulan untuk rapatnya tidak diselenggarakan waktu malam ya Pak Cucu ya, karena memang harusnya kita saat istirahat gitu ya, dan mungkin kita berbagi waktu dengan keluarga, dengan pihak yang lain selain di sekolah atau tempat kerja kita mungkin ya. Saya setuju Pak Cucu, mudah-mudahan nanti bisa diupayakan ya Bu Dina ya, kita rapat di jam kerja itu. Ya, siap. Kemudian yang kedua di Cibinong belum mengadakan PTM Pak Asep, Pak Ketua, karena ada beberapa hajat tadi yang diselenggarakan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa keselamatan anak didik memang harus diutamakan ya Pak ya. Kira-kira semacam itu, nanti silakan ditanggapi. Kemudian yang ketiga, sebenarnya SMK 1 Cibinong sudah memenuhi semua syarat untuk penyelenggaraan PTM ya. Itu kira-kira yang disampaikan Pak Cucu. Terima kasih Pak Cucu share-nya. Mudah-mudahan itu nanti juga menjadi model bagi teman-teman lain. Kira-kira rekomendasi yang diperlukan dari Satgas itu semacam itu. Kira-kira itu. Enggak, siapa yang mau mendagami Pak Asep lagi? Dipersilakan. Silakan. Bu Dina, barangkali Pak. Siapa lagi? Ya, menambahkan saja, Bapak. Baik, Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Cucu. Kalau waktu kami sudah koordinasi sebetulnya ya, inginnya juga siang hari. Tapi karena memang saya diminta oleh Pak Asep Hendarman menyediakan link dan koordinasi dengan Pak KCD, kebetulan beliau bisa hadir itu di malam hari. Jadi kita menyesuaikan kondisi tersebut begitu ya mengenai waktu hari ini. Insya Allah kedepannya sih akan kita kondisikan tetap pada siang hari. Ini juga mohon maaf mengganggu waktu semuanya ya. Ini atas konsultasi dulu dengan Pak Ketua dan Pak KCD. Ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Cucu, saya kira itu masukan yang luar biasa dan kita bisa ikuti langkah-langkahnya, tahap-tahapannya, sehingga dokumentasi apa sih yang harus kita siapkan itu tadi sudah jelas ya, termasuk ternyata banyak yang harus menandatangani surat usulan pada saat kita akan mengajukan ke kecamatan. Itu saja yang harus diingat dan difahami oleh kita semua, sehingga pengalaman dari Pak Haji Cucu ini juga bisa langsung kita contoh. Jadi kita nggak mubazir gitu, nggak harus menyiapkan ini itu segala macam, karena jelas apa yang diminta tertuang tadi ya. Begitu Pak Asep yang saya tambahkan. Ya, baik. Ya, tentunya mungkin itu merupakan suatu alur bagaimana agar kita mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID Kecamatan yang diketuai oleh Pak Camat setempat, gitu kan, Bapak atau Ibu Camat setempat. Intinya kalau sudah
disetujui oleh Ketua Gugus Covid tingkat kecamatan, kita sudah boleh melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Ya. Tapi untuk menuju pada mendapatkannya camat itu ya alurnya seperti yang disampaikan oleh Pak Cucu tadi. Ya, terima kasih Pak Cucu sudah memberikan suatu gambaran. Ya. Tadi ada yang bertanya di chat, ya, aturan tatap muka apakah masih tetap 50%, gitu kan? Apa jam pelajarannya masih tetap seperti aturan yang lalu, hanya 3 jam, kan? Kita tetap menggunakan aturan itu. Nanti secara bertahap, ya, terutama sekolah-sekolah yang jumlah siswanya banyak, ya, seperti Taruna Terpadu itu banyak sekali siswanya. Itu harus betul-betul diatur, ya, walaupun bagaimana sekarang kalau 50% aja dari jumlah sekian gitu ya, itu tetap aja akan terjadi kerumunan yang cukup besar, ya, dan ini akan mengundang masalah. Oleh karena itu Ibu dan Bapak sekolah yang tahu persis situasi kondisi di sekolahnya dan tentunya dengan arahan dari para pengawas, ya. Kalau misalnya jumlah siswanya coba 60 misalnya, ya, sekolah cuma 20, ya, 60, ya, saya kira tidak usah 50% gitu kan untuk tatap mukanya, ya, karena jumlah maksimal itu satu ruangan itu 18, ya. Kalau 20 berarti lebih 2 lah, asal dijaga jaraknya. Cuma untuk jam pelajarannya tetap, ya, tidak ada istirahat, tidak ada jajan. Jadi barangkali kantin-kantin di sekolah untuk bisa kita izinkan untuk dibuka. Itu barangkali ya untuk tambahannya. Lalu untuk ekstrakurikuler ada yang bertanya, ya. Ini kita sulit, ekstrakurikulernya apa? Kalau ekstrakurikulernya akan menimbulkan kerumunan, diharapkan untuk sementara ditahan dulu. Ya, tapi kalau misalnya ekstrakurikulernya cuma pesertanya sedikit, ya, lalu bisa jaga jarak, ya, itu barangkali bisa dilaksanakan. Ya. Itu barangkali mungkin ada tambahan dari Pak Kasih atau dari Ibu Bapak yang lain, silakan. Baik, terima kasih Pak Asep. Ada lagi Bapak Ibu pengawas lain yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, saya langsung ke penanya berikutnya, Pak Ujang Tohari. Dipersilakan Pak Ujang. Baik, terima kasih Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak KCD yang saya hormati, Pak Kasih, Pak Bapak dan Ibu pengawas SMK dan rekan-rekan kepala SMK dan SMA ya, yang tergabung dalam forum ini. Ya. Pertama mungkin Bu, ini bukan berupa pertanyaannya, mungkin hanya sekedar laporan. Pertama mungkin untuk SMK Negeri 1 Kemang, kerjasama dengan Puskesmas Kemang kemarin bersama Kecamatan Kemang sudah melaksanakan ya vaksin massal, kebetulan tepatnya di SMK Kemang, ya, diikuti dengan sejumlah peserta dari SMK Negeri 1 Kemang dan sekolah swasta yang ada di sekitar Kecamatan Kemang. Alhamdulillah kembali berjalan lancar. Ya, kemudian dalam kesempatan itu pun pula kami sampaikan maksud niat kami untuk melaksanakan PTM terbatas. Nah, saya terima kasih ada informasi dari Pak Cucu, ya, karena kemarin ketika saya tanyakan kepada Pak Camat, ya tidak ada prosedur seperti itu, gitu kan. Yang jelas karena SMK Kemang dulu pernah diverifikasi, kemudian PEPA di Dapodik juga saya dilaksanakan, ya himbauan beliau, ya dipersilakan dengan catatan, mungkin nanti ada pengawasan dari pihak kecamatan selaku ketua gugus Covid kecamatan. Tetapi tetap walaupun secara lisan sudah mengizinkan, kami dari SMK Kemang akan mengajukan secara tertulis, ya, gitu. Cuma prosedur yang tadi
yang Pak Cucu sampaikan, ya saya baru tahu gitu kan. Terima kasih informasinya. Kemudian untuk berikutnya untuk SMK Kemang mungkin rencana minggu depan mungkin akan melaksanakan PTM terbatas ya, karena walau bagaimanapun prosedur secara tertulis akan kami tempuh ya, gitu akan kami tempuh ya gitu. Dan terima kasih tadi Pak Cucu juga disampaikan. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Cucu ya, mengenai rapat pada malam hari Pak ya. Jadi ini rapat yang pengabdian tanpa batas ini kelihatannya gitu ya. Ya, jadi terima kasih, mungkin itu aja. Jadi sekali lagi saya hanya melaporkan ya bahwa di SMK Kemang sudah dilakukan vaksinasi ya, sudah diikuti oleh seluruh peserta. Hanya ada 8 peserta yang belum melaksanakan vaksin karena kemarin diindikasi dia mempunyai penyakit ya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan vaksinasi ya. Kemudian kalau seluruh guru dan tenaga pendidikan alhamdulillah sudah melaksanakan vaksin 1 dan 2 gitu. Itu aja mungkin Bu Haja laporan sekaligus mungkin tadi ya masukan-masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang dengan semangatnya. Mudah-mudahan terus semangat juga Bapak Ibu Kepala Sekolah. Semangat sekali Bu Haja, semangat sekali. Dengan upaya-upaya bagaimana hal-hal yang harus ditempuh ya, sehingga nantinya masuk ke PTM yang diharapkan ya, kira-kira begitu. Keadaan yang mungkin tidak bisa kita hindari memang mungkin ada ya, seperti siswa yang tidak bisa divaksin karena sesuatu hal itu kan, atau tenaga pendidik ya, mungkin hal-hal yang semacam itu. Tapi semangat untuk tetap mengadakan PTM itu harus kita tanggapi dengan positif, sehingga insya Allah hal-hal yang sepertinya menghalangi itu akan dipermudah, kira-kira begitu. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ujang. Kemudian berikutnya Pak Miswan Wahyudi, dipersilahkan Pak Miswan. Oh, Ibu Bapak, sebelum ke Pak Miswan, saya ingin ingatkan bahwa di chatroom itu ada link untuk absensi. Jadi mohon Bapak Ibu yang hadir jangan lupa untuk mengisi absensi seperti link yang sudah disampaikan di chatroom ya. Enggak, dipersilahkan. Baik, Pak Miswan Wahyudi, dipersilahkan. Terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak KCD, Bapak Kasih Pengawas, Pak Korwas, Pak Kiai Asep Darman begitu, dan Bu Haji Astana. Terima kasih. Saya tetap semangat ya, walaupun sampai jam berapapun Zoom pada malam hari ini mulai nggak apa-apa. Lebih senang, lebih fokus. Dan saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta para waka kurikulum begitu. Yang pertama menyikapi perihal kebijakan. Kalau kata Pak Le saya, Bu Has tadi tahu Pak Le saya, Bu Has? Pak Le saya. Pak Le saya tahu nggak? Tahu, tapi siapanya nggak tahu. Nah itu, Mas Nadiem Makarim itu kan Pak Le saya, Bu. Kenapa saya katakan begitu? Gini, Bapak pengawas dan teman-teman sekalian gitu. Ketika Nadiem Makarim dipanggil oleh anggota dewan, itu terkesan mempermudah, sangat mempermudah, bahkan nggak perlu ketika Bapak dan Ibu guru sudah divaksin, kenapa tidak dilaksanakan PTM? Kebijakan teramat sangat mudah, dan ketika ada di bawah begitu, ketika ada di jajaran tingkat pemerintah daerah, mohon maaf sekali lagi, kok agak sulit ya begitu loh, agak sulit. Bahkan juga ketika diverifikasi bisa melebihi Satpol PP, serba salah dan serba disalahkan. Itu yang terjadi di lapangan. Sehingga apalagi tadi Pak Cucu menyampaikan dengan 6 personil yang harus menandatangani surat rekomendasi. Teramat sulit ya untuk kita mengadakan kegiatan PTM tersebut dengan
berlapis begitu. Sementara di Kemang Pak Ujang tadi mengatakan biasa-biasa saja. Sehingga kebijakannya di masing-masing daerah atau kecamatan itu ternyata variatif sekali begitu. Sehingga mohon maaf begitu agak sedikit mengalami kendala dengan kebijakan-kebijakan yang beraneka tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama itu persoalan yang dia munculkan begini. Ketika di pihak kecamatan tidak mengizinkan, sementara pihak tadi Pak Ale saya mengizinkan begitu, tidak kondisi apapun boleh dilakukan, artinya ini akan berbenturan. Kalaupun prosedur yang kita akan lakukan, entah izin dari pihak orang tua, sarana sekolah dengan berbagai fasilitas kita siapkan, atau terkendala dengan keputusan oleh pihak gugus tugas kecamatan, misalnya ini nauzubillah menjadi, misal tidak diizinkan, kan itu juga akan, mohon maaf, jadi menghambat PTN kepada generasi bangsa kita. Saya tidak terbayang dengan Pak Cucu memberikan pelayanan 6 personil untuk menghadapi mereka semua. Yakin dan percaya pasti akan mengocek kantong agak dalam. Saya harus bicara semacam itu, Pak, teman-teman sekalian. Kenapa harus menyampaikan? Terus terang saja, Bapak dan Ibu sekalian, kaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dengan adanya sumbangan, itu akan mempersulit sekali untuk, mohon maaf, untuk negeri terutama, ini akan mengalami beberapa hambatan. Sehingga kalau kita mendatangkan tamu, kan nggak mungkin tamu itu kan ibarat seperti raja. Tidak mungkin kita biarkan, apalagi cuma air mineral saja, gitu kan, seperti ini tidak lucu juga. Apalagi kalau sudah menjadi budaya, mohon maaf gitu, sudah melekat dan sulit untuk dihilangkan. Itu juga kan masalah juga. Makanya saya tadi WA ke Pak Cucu, berapa sih gitu. Mohon maaf, saya harus menyampaikan itu supaya nanti ada keseragaman ketika itu dilakukan hal yang sama. Itu saja barangkali Pak Kiai Asep, mohon barangkali bisa menyikapi dengan baik, dengan bijak begitu. Mangga Bu Altanti barangkali bisa menyampaikan usulan ataupun pendapat dari saya. Tapi yakin dan percaya memang ini mah kebijakan yang ganda. Di pusat begitu, yang di pemerintah daerah begini begitu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Muswan. Bapak Ibu pengawas, Pak Asep, itu ya, yang disampaikan Pak Muswan, ada Baik. kontradiksi, kemudian ada hal yang ingin dilakukan tapi dengan keterbatasan. Enggak, silakan direspon. Ya, baik, terima kasih. Memang kita tidak bisa menerapkan aturan secara sama di sekian sekolah itu. Tergantung kecamatan. Ya, saya melihat di tiap-tiap dari kecamatan satu ke kecamatan yang lainnya, ini memiliki prosedur yang berbeda untuk mengizinkan sekolah melaksanakan tatap muka. Ada camat yang ini juga bukan sekedar karakter pribadi camatnya, bukan. Mungkin juga ini tergantung kondisi kecamatannya masing-masing, ya. Berapa kasus COVID yang terjadi di kecamatan tersebut? Kalau misalnya kasusnya rendah, ya pasti Pak Camatnya dengan mudah memberikan rekomendasi, Pak. Ya, seperti ada di satu kecamatan, misalnya di wilayah Lewisadeng. Di Lewisadeng itu mudah sekali. Jadi tanpa ada prosedur ini, ya 3 pimpinan kecamatan itu, Pak Camat, Pak dan Ramil dan Pak Kapolsek itu mempersilahkan sekolah untuk melaksanakan tatap muka sesuai dengan prosedur yang berlaku, ya, dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan baik oleh Dinas Pendidikan maupun oleh pemerintah daerah. Jadi tergantung kecamatannya, ya. Di Kecamatan Ciawi itu dari pihak kecamatan langsung turun ke sekolah, Pak.
ya, dari pihak apakah Pak Camatnya langsung, ada juga Pak Sekcam, itu didampingi oleh Satpol PP dari pihak kepolisian dan pihak Koramil, dan beberapa sekolah langsung diberikan rekomendasi untuk melaksanakan tatap muka. Ya, kita dari pihak cabang dinas itu akan mengikuti aturan di tingkat kecamatan, karena yang tahu persis kondisi di daerah di tingkat kecamatan adalah pimpinan daerah tersebut, gitu kan, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Pak Ramil, yang mereka adalah merupakan Satgas Covid tingkat kecamatan. Jadi pada dasarnya kita mengizinkan semua sekolah untuk melaksanakan tatap muka dengan catatan dari Satgas Covid kecamatan sudah memberikan rekomendasi. Itu barangkali Pak. Jadi memang di tiap-tiap kecamatan, saya melihat Cibinong beda dengan Leuwi Sadeng, dengan Ciawi beda Pak. Ya, jadi aturannya. Ini bukan pribadi camatnya yang berbeda, barangkali memang ya kalau pribadinya berbeda wajar juga, memang manusia memiliki perbedaan. Ya. Tapi mungkin juga yang paling utama adalah bagaimana kondisi kecamatan tersebut. Seperti misalnya lagi Gunung Putri, itu SMK Negeri Gunung Putri, wah itu udah total itu, karena SMK Negeri Gunung Putri itu posisi pas di hadapan kantor kecamatan yang selalu standby Satpol PP di sana. Jadi kalau ada anak berkerumun beberapa orang, langsung Satpol PP pada. Ya, jadi tiap-tiap kecamatan pasti karakternya beda. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak harus pandai-pandai melakukan koordinasi dengan pihak Satgas Covid kecamatan, satu. Yang kedua, ya, senantiasa Ibu Bapak pengawas juga memberikan bantuan arahan kepada pihak sekolah bagaimana caranya anak-anak ini bisa melaksanakan tatap muka. Ketemu dengan guru, ya, apakah 50% atau 30%, tergantung jumlah siswanya, ya. Ya. Jadi tentunya beda Pak, tentunya beda. Ya, hasilnya akan beda. Ya, walaupun aturannya sama, hasilnya akan beda karena kita tetap harus koordinasi dengan Satgas Covid kecamatan, Satgas Covid tingkat kecamatan. Kita harus koordinasi dengan mereka. Mungkin satu kecamatan mengizinkan full, silakan. Ya, bagaimana aturannya dari Kadisdik? Ya, ada yang seperti itu. Aturannya begini Pak, harus koordinasi dengan kecamatan 50%. Ya udah laksanakan. Itu. Ya. Patuhi semua aturan protokol kesehatan. Ya. Ya. Dan sekolah berjalan. Bahkan semuanya sudah pakai seragam, gitu. Ya, jadi silahkan, ya. Yang penting pastikan anak-anak tidak ada yang terpapar. Begitu juga gurunya. Anak-anak tidak yang belum divaksin tetap boleh mengikuti tatap muka. Yang paling penting adalah gurunya harus sudah divaksin. Tapi anak-anak diprogramkan secara bertahap semuanya untuk divaksin. Itu barangkali ya, Ibu dan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep. Ini di room chat, di chat room, maaf. Itu ada beberapa pertanyaan, tadi ada yang sudah dijawab Pak, ya, dari Bu Sri Harti itu tentang ekskul tadi, kemudian durasi jam pembelajaran tadi yang mengikuti SKB 4 Menteri ya Pak, ya, masih kita pedomani. Kemudian dari Bu Miranda, SMKN 1 Cilengsi ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada lagi pertanyaan ini Pak, dari Pak Syam ini, ada nggak model PTM terbatas yang efektif itu ya, semacam apa itu? Kemudian kalau ada surat dari KCD sudah ditandatangani, bagaimana prosedur minta izin kepada Satgas Kecamatan? Tadi juga sebenarnya sudah dibahas ya Pak ya, ada beberapa perbedaan antara Satgas Kecamatan satu dan yang lainnya. Mungkin kalau yang disampaikan Pak Cucu tadi memang kehati-hatian yang luar biasa ya, dan itu memang mantap itu kalau sudah semacam itu. Nah, kemudian itu yang model yang efektif tadi Pak, mungkin kalau nanti bisa dijawab. Kemudian berikutnya saya bacakan dulu aja Pak, karena ini memang sudah jam 9 juga. Izin bertanya, apakah siswa yang sudah vaksin boleh ikut
siswanya boleh tatap muka normal ya. Kemudian tadi sebenarnya sudah ini juga. Apakah pihak KCD mengeluarkan surat izin? Yang saya tahu ini nggak perlu surat izin ya Pak ya, karena dengan koordinasi ini tadi sudah disampaikan Pak Kasih bahwa kita diizinkan ya Pak ya. Kemudian untuk olahraga, gimana pelaksanaan pelajaran olahraga dan pembelajaran yang sifatnya praktik. Dan kemudian dari Pak Yusef, kemudian dari Pak Darsum, itu apakah sekolah yang sudah melaksanakan vaksin boleh melaksanakan PTM normal? Itu Pak, mungkin sampai di sana. Kemudian itu saja dulu Pak, mungkin nanti takut kebanyakan. Ya. Mangga Pak Asep atau Budina atau yang lain silakan. Saya kira tadi sudah jelas semuanya ya. Jadi siswa yang peserta didik yang belum divaksin juga mereka diizinkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Tetap kita PTM terbatas ya, maksimal 50% kan, dengan jam pelajaran tanpa istirahat ya, tanpa ada jajan, nggak ada kantin di sekolah itu untuk sementara belum bisa diizinkan untuk membuka ya. Nah bahkan saya juga melihat di chat itu di Ciseeng itu dipersilahkan, di Ciseeng Satgas malah tanpa surat semua kepala sekolah, kepala SMK dikumpulkan dan diarahkan untuk PTM. Nah ini Bu ya. Jadi ini mungkin di Ciseeng camatnya tahu situasi ya. Ya sudah tatap muka saja. Tatap muka tidak 100% ya, tetap 50% ya. Itu barangkali Ibu ya. Satu lagi Pak tadi yang PTM yang efektif gimana tadi Pak? Oh, ya untuk kegiatan tatap muka terbatas ini memang ya ini kita terpaksa Pak lakukan 50% gitu kan, karena kita menghindari terpaparnya guru dan siswa dari COVID ini. Bahkan sekarang ini sudah memasuki varian D ya, dan bahkan dikabarkan ini tidak akan selesai ya, virus COVID ini tidak akan hilang dalam kurun waktu 1 tahun lagi juga nggak akan gitu, tetap ada ya, mungkin 2 tahun 3 tahun. Nah, tapi kita memanfaatkan celah-celah inilah ya, kita hanya memanfaatkan celah-celah yang ada ya. Jadi kita tetap ya melaksanakan tatap muka secara terbatas ya, dan betul-betul menerapkan protokol kesehatan ya. Secara teknis nanti Ibu dan Bapak pengawas ya akan ke sekolah Bu Pak ya, untuk agar Ibu dan Bapak bisa leluasa untuk konsultasi dengan Ibu dan Bapak pengawas. Ya, saya kira sudah semuanya sudah Ibu dan Bapak pengawas sudah paham, sudah sependapat ya, sehingga tinggal melaksanakan pembinaan ke sekolah binaannya masing-masing ya, karena masih banyak sekolah yang belum diverifikasi kan ya, masih banyak sekolah yang belum diverifikasi ya, terutama di laman Dapodiknya harus dinyatakan sudah siap ya. Itu dulu Pak, laman Dapodik siapkan dulu ya. Itu barangkali Ibu dan Bapak, saya kira udah jam 9 ini ya, bagian udah ditutup kameranya ya, kemungkinan sudah lelah mereka ya. Saya juga setuju kalau misalnya pelaksanaan pertemuan Zoom meeting ini tidak malam, kalau bisa ya sebelum maghrib sudah selesai barangkali itu ya, mungkin mulai jam 4 lah gitu. Baik. Itu Ibu Bapak sekalian, enggak? Baik,
Baik, terima kasih Pak Asep, terima kasih Bapak Ibu pengawas yang lain, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakakurikulum yang mewakili, terutama kepada Bapak Kepala KCD dan Bapak Kasih yang sudah hadir di malam ini. Karena memang sudah jam 9:08, ini kita mungkin simpulkan saja ya Pak ya. Intinya bahwa tadi poin-poin yang sudah disampaikan itu sudah jelas. Kemudian intinya juga adalah bahwa pembelajaran kita itu dengan upaya maksimal yang kita bisa laksanakan dalam keadaan pandemi ini, apa yang kita bisa upayakan diantaranya dengan keleluasaan yang diberikan kepada pemerintah, misalkan dengan tidak harus 100% kurikulum dicapai, kemudian keleluasaan memilih KD esensial, kemudian penyelenggaraan tatap muka yang terbatas, ya namanya juga terbatas, ya mungkin kalau dibandingkan dengan normal mungkin sangat jauh, tapi apa yang kita bisa lakukan, intinya adalah tetap kita bisa laksanakan, namun yang pertama harus kita perhatikan adalah keselamatan siswa didik kita. Sehingga dengan motivasi itu banyak hal yang perlu kita pikirkan, jangan sampai ada efek-efek yang tidak kita inginkan dalam proses pembelajaran kita. Intinya itu kurang lebih Bapak Ibu. Baik, hal-hal yang kurang jelas mudah-mudahan nanti kita bisa diperjelas dengan pengawas pembina setempat ya untuk pelaksanaan PTM ini. Mungkin untuk pertemuan malam ini kita cukupkan. Semoga apa yang sudah kita diskusikan itu membawa manfaat, kebaikan kita semua, terutama anak didik kita. Saya mohon, ini Bu Dina, kita foto bersama dulu nggak? Mungkin yang masih stay, dibuka kameranya. Bu Dina mungkin mau ambil foto, Bu Din? Ya, halo, Bu Din? Ada 6 halaman, bisa. 10 Bu. Bisa di. Ada 10 halaman. Ada 6 Pak. 6. Oke, ya baik. Mana Ibu Bapak dibuka kameranya? Lagi kemudian seingatkan sekali lagi yang belum absen, jangan lupa absen. Ya oke, kita mulai. Layar 1 ya. Istirahat yang mangga. Oke, 1, 2, 3. Oke, layar kedua. Oh, ada 7 halaman. Sudah ada nih. Ya, oke. Ketiga. Kok tahu ketiga gitu? Saya gimana? 4. Ya, yang halaman 4 udah mulai off kamera. Halaman ya? Iya. Enggak. Banyak off kamera. Oke. Ya, oke, Ya, sudah selesai Bu. Sudah Ya, selesai halaman Bu. 5 sudah banyak yang Baik, terima kasih. Nah, yang kembali lagi yang saya hormati Bapak Kepala KCD, Bapak Kasih Komposan, Bapak Ketua MKPS, Bapak Ibu pengawas yang lain, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Wakakurikulum atau yang mewakilinya. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa selenggarakan pertemuan yang lain di waktu jam kerja, bukan malam hari, sehingga tidak mengganggu istirahat Ibu Bapak. Untuk kesempatan ini saya menyampaikan mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan, dan semoga apa yang kita sudah diskusikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan yang saya buat. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamitnya Abid Sayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi rangkaian acara diskusi kita berkaitan dengan sosialisasi PTM yang akan dilaksanakan khususnya di SMK di Cadistik Wilayah 1. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kehilafan kata, dan saya akan tutup ruangan ini. Mohon izin dan selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.